Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli ni'mah. Wassalatu wassalamu ala khairil sadah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda. Amma ba'du, faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin. Nawaidat ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ilal huda wad dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardadihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du. Alhamdulillah atas segala nikmat yang luar biasa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua, sehingga pada sore hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan. Sehingga alhamdulillah kita masih bisa beriktikaf dan ngaji bareng di Masjid Nurus Salam ini, yang mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan keistiqomahan kepada kita semua, sehingga kita bisa menjadi golongan orang-orang yang disebutkan dalam sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia ialah mereka yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada bimbingan kita, pedoman kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kepada beliaulah kita memohon syafaatnya di hari kiamat. Hadirin Bapak Ibu, para jamaah Masjid Nurus Salam, Majelis Cas Iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita semua sudah melalui dari bulan Ramadan. Dan alhamdulillah pada sore hari ini kita juga akan melalui atau melewati akhir di bulan Syawal. Menghitung hari, ya, insyaallah hari Rabu kita sudah merasakan musim-musim yang tahunan terjadi, yaitu musim haji, ya, yang mana kita akan memasuki bulan Dzulqa'dah. Kemudian kita akan melalui juga bulan Dzulhijjah. Maka mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kita sebelum kita meninggal bisa menunaikan ibadah haji, ya, dari rezeki yang tak terduga-duga pastinya. Amin Allahumma amin. Maka dari itu ma'asyiral hadirin, selalu kita dengar di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan bulan Ramadan, yang dia benar-benar sungguh-sungguh berjumpa dengan Ramadan dengan penuh iman, dengan penuh ketakwaan, dengan penuh rasa takut kepada Allah, maka pastinya dosanya akan diampuni oleh Allah. Pertanyaannya, sudahkah panjenengan yakin dosa panjenengan semua diampuni oleh Allah? Monggo ngacung yang sudah yakin diampuni dosanya sama Allah. Saya pengen tahu. Barangkali pengen tahu amalan-amalan jenengan apa yang sudah jenengan lakukan kemarin. Monggo, yang ibu-ibu, barangkali bapak-bapak, monggo, yang merasa sudah diampuni dosanya oleh Allah, silakan ngacung. Nah, tuting-tutingan kan? Ya kan? Gak mau ngaku sendiri, ya. Nah, maka dari itu kita tidak tahu dosa kita ini sudah diampuni oleh Allah atau belum, meskipun kita sudah 1 bulan penuh kita puasa.
Kita sudah mengeluarkan zakat, kita sudah sedekah, kita sudah sholat 5 waktu. Jaminan, apakah jaminan pekerjaan kita itu semua menghapuskan dosa kita? Belum tentu, Pak. Bahkan fana'udzubillahi min dzalik, ya, ada orang-orang yang memang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, dia melakukan ibadah yang kami sebutkan tadi, puasa, sholat 5 waktu tepat waktu, tahajudnya luar biasa, zakatnya dilebih-lebihkan, ya. Harusnya kan sesuai zakat itu, bahkan dia keluarkan lebih, kemudian sodakohnya dia keluarkan dengan lebih, tidak sesuai, pokoknya wis jor-joran. Ramadan itu amal ibadahnya luar biasa, tapi masih tidak diampuni oleh Allah dosanya. Siapakah mereka? Di antaranya kata Rasulullah SAW, yang pertama adalah mereka yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Silahkan introspeksi kepada diri kita masing-masing. Sudahkah kita berbakti kepada kedua orang tua kita? Apakah kita sudah mengirimkan surat Al-Fatihah kepada beliau, ya orang tua kita yang sudah meninggal dunia hari ini? Barusan habis sholat, sudahkah kita baca doa Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira? Sudahkah kita cium tangan kedua orang tua kita masih hidup? Ya, kita cium tangan tadi pagi kepada kedua orang tua kita, kepada mertua kita, karena pangkatnya mertua juga orang tua. Meskipun kita sering ketemu, tapi tiap hari kita termasuk adab ialah mencium tangan kedua orang tua kita dan kedua tangan mertua kita. Ya, jadi orang-orang yang tidak diampuni dosanya oleh Allah meskipun dia berjumpa dengan bulan Ramadan ialah mereka yang masih durhaka kepada kedua orang tuanya. Fana'udzubillahi min dzalik. Semoga kita terhindar dari sabda Nabi tersebut, dan mudah-mudahan sesaat lagi setelah pulang dari masjid dan majelis ini kita bisa bertaubat, kita bisa kembali sesuai dengan adat dulu kita diajarkan oleh orang tua kita untuk taat hingga ajal menjemput, ya. Kemudian yang kedua, siapakah orang-orang yang mendapati bulan Ramadan tapi tidak diampuni dosanya? Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kullu ummatin mu'afa illal mujahirun. Semua umatku diampuni dosanya oleh Allah kecuali orang yang terang-terangan maksiat, terang-terangan berbuat dosa, terang-terangan jujur di depan koncone nek mari nglakukno perbuatan dosa. Mang bengi aku nang bla 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 bla. Dia melakukan perbuatan zina, dia melakukan perbuatan judi, dia melakukan hal-hal yang kemarin juga fana'udzubillahi min dzalik, orang yang petantang petenteng ketika siang Ramadan tidak puasa, makan saenake, rokokan sak legone, ya. Nah, ini termasuk orang-orang yang pasti oleh Allah tidak diampuni dosanya dan dijamin tidak masuk surga. Fana'udzubillahi min dzalik. Dia terang-terangan berbuat maksiat, berbuat dosa di siang bulan Ramadan, ya. Jadi semua umat Nabi ini diampuni dosanya kecuali yang syirik, kecuali yang durhaka, dan yang mereka terang-terangan berbuat maksiat. Disebutkan di riwayat Imam Hakim, ada tipe manusia kata Rasulullah yang pada malam harinya itu dia berbuat dosa, tapi dia ketika setelah berbuat dosa, dia tidur, dia mengharap ampunannya Allah, tapi besok paginya dia buka aibnya sendiri kepada saudaranya. Ya. Sudah Allah tutup aibnya, malah dibuka. Nah, ini adalah ciri orang-orang yang tidak mungkin diampuni dosanya oleh Allah. Fana'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu, yang merasa berbuat dosa, yang merasa pernah dulu jadi orang-orang yang fana'udzubillah, mungkin orang-orang yang melenceng dari agama, ya, yang pernah berbuat maksiat, yang pernah berbuat hal-hal yang Allah subhanahu wa ta'ala sudah terima taubat jenengan, jangan jenengan buka lagi. Yo awakku biyen iki bla 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 bla. Dia sebutkan dosanya di depan koncon. Ya coba Bu, jangan, ya. Allah sudah menutup aib kita dengan rapat-rapat, jangan sampai aib kita buka sendiri, ya. Lalu kemudian ada lagi orang-orang yang tidak diampuni dosanya oleh Allah, mereka adalah istri yang nusyuz. Apa itu istri nusyuz? Orang istri-istri yang mereka tidak berbakti kepada suaminya.
Bahkan mereka keluar dari rumahnya tanpa izin suaminya, atau bahasa kampungnya itu selingkuh misalnya. Ya, fana'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai hal tersebut menimpa kepada kita, sanak famili kita, anak turunan kita, ya. Karena itu adalah dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu, di momen bulan Syawal ini, ya, mari kita memperkuat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena sering kami sebutkan juga, ya, di beberapa majelis, ya, kita sering mendengarkan nasihat para ulama, kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Jadilah kalian itu hambanya Allah, janganlah kalian menjadi hambanya bulan Ramadan. Mengapa para ulama sering memberikan nasihat jadilah engkau hambanya Allah, jangan jadi hambanya Ramadan? Karena para ulama tersebut tahu kita ini umat Islam ketika berjumpa dengan bulan Ramadan, getu ibadah nih, bersungguh-sungguh, tahajudnya luar biasa, duhanya istiqomah, witirnya istiqomah, sodakohnya istiqomah, ngajinya istiqomah. Tapi setelah bulan Ramadan keluar, balik restat ulang lagi. Gak tuman sholat duha, gak tuman sholat jamaah, gak tuman ngaji, ya, gak tuman sodakoh maning. Ngenteni Ramadan tahun kas. Apa jaminan kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan tahun depan? Ya, maka para ulama sering memberikan nasihat kepada kita semua, kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Jadilah kalian hambanya Allah, janganlah kalian menjadi hambanya bulan Ramadan. Maka mudah-mudahan kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu beribadah, selalu sholat duha, selalu sholat sunnah qabliyah ba'diyah, selalu ngaji antara maghrib dan isya, selalu sholat witir setelah sholat isya, selalu tahajud kepada Allah, selalu bersedekah kepada Allah, dan ikhlas karena Allah dalam segala hal ibadah kita. Amin Allahumma. Kemudian Bapak Ibu, mari kita bahas tentang kajian ngaji kita, taklim kita di pembahasan kitab Safinatun Najah, yaitu tentang hal-hal yang lalu sudah kita bahas tentang perbuatan yang membatalkan sholat. Semoga panjenengan faham, kita semua faham, dan kalau sudah faham jangan lupa ilmunya ditularkan kepada saudara-saudara yang belum faham, kepada anak-anak kita yang belum faham, kepada sanak famili kita yang belum faham. Dan insya Allah saat ini kita sudah berada di tahun 2025, kemudahan itu pastinya kita sering dapatkan. Wabil khusus dari media sosial, ya, dari akun YouTube-nya Batu Beling bisa kita pelajari lagi, ya, hal-hal yang sudah kita bahas di kitab Safinatun Najah ini. Maka orang yang sudah belajar kitab, kalau dia tidak pernah murojaah, sama dengan dia masukkan ilmunya ke dalam kuping kanan, lalu dia keluarkan ke kuping kiri. Dia hadir di masjid, melihat penceramahnya, melihat yang berbicara, tapi ketika pulang nol putul. Gak ngerti apa-apa, sing deware Ustaz mau kalah selali kabeh. Berarti itu adalah ciri ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, ciri ilmu yang tidak bermanfaat adalah ketika dia pulang, dia tidak mengerti apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan, apa yang dia dapatkan ketika di dalam kajian atau di dalam pelajaran, khususnya ini pelajaran agama, ya. Apalagi biasanya sing bapak-bapak, mas-mas ini khutbah Jumat, durasinya cuman sebentar, seminggu sekali, ya. Wayani khotib berdiri di mimbar, ritual istiqomahnya dilakukan. Napa ritual istiqomah itu? Turu. Wis sebelani yo isin sungkan nangeni, ya. Ini tidak boleh, jangan, ya. Ini khutbah Jumat ini penting. Makanya khotib itu sebaiknya ketika berkhutbah durasinya minimal 7 menit, maksimal 15 menit. Supaya apa yang disampaikan oleh penceramah oleh khotib kepada makmumnya bisa diserap, bisa paham, ya. Jangan pulang khutbah Jumat wis balik isoma
udah seperti nggak ada apa-apa, seperti tidak ada faedah yang didapatkan. Hati-hati ya, ketika khutbah Jumat bukan wayang jenengan turu, bukan waktunya jenengan tidur ya, melainkan waktunya jenengan mengambil fawaid atau keutamaan yang ada di dalam agama Islam. Jangan merasa dirinya sudah paling hebat, paling ngerti, wis biyen tuman mondok, segala macam wis paling paham ya. Ya kalau memang jenengan paling paham, monggo khutbah di depan yang lain ya. Maka ayo jangan sampai ciri khas itu menjadi contoh anak turunan kita ya. Kadang anak turunan kita yang kecil-kecil ini ketika khutbah kan ngobrol ya. Delok sing senior turu, ketika mereka nanti beranjak dewasa, gak cuman ngobrol, cuman miru, turu pisan. Ya, ikut-ikut tidur ya. Maka hal ini nggak pernah dicas katanya. Maka hal ini adalah hal yang tidak patut kita lakukan atau kita kerjakan. Baik, insya Allah monggo kitabnya ada ya, dibuka ya, tentang sudah ya, kita sudah membahas tentang hal-hal yang membatalkan sholat, ada 14. Saya yakin, seyakin-yakinnya apabila kitab ditutup, saya tanya kepada panjenengan 5 saja yang membatalkan sholat, pasti geleng-geleng. Monggo ditutup, ayo langsung dibocor, langsung dihafal. Ya, 5 saja yang membatalkan sholat. Kalau jenengan tahu, wah luar biasa. Jenengan Rabbi zidni ilman, sudah luar biasa. Monggo dihafalkan itu 14. Karena apa? Karena jangan sampai kita ketika kita sholat, kita merasa hal itu sudah biasa dari kecil dilakukan. Akhirnya kebiasaan yang jenengan anggap itu adalah hal yang biasa, melainkan itu adalah hal-hal yang bahkan membatalkan sholat. Seperti contohnya mendahului imam ya. Ada orang-orang yang sepuh bahkan ya, yang mudah-mudahan di masjid ini tidak ada ya. Di masjid lain lah. Sepuh padahal beliau, dan kita sungkan ya, beliau kopiah hitam terus ya, karena dituakan di masjid tersebut. Tapi ketika sholat memiliki adat istiadat mendahului imam. Nah ini sesuatu hal yang nggak betul. Mendahului imam secara sengaja hukumnya batal sholatnya. Lah aku ket biyen zamanku mondok. Lah iki nek wis zamane mondok dia selalu mendahului imam, berarti non sewu hal itu termasuk pelanggaran berat, kartu merah. Khususnya di dalam mazhab Imam Syafi'i. Jangan pernah mendahului imam sampai betul-betul kita mendengar kalimat imam yang sempurna. Allahu Akbar, baru kita ruku. Jangan baru imam Allah, baru ngawang Allah, kita sudah disik ruku. Biasanya itu terjadi pas sujud. Sami Allahu liman hamidah, kita sami Allah liman hamidah i'tidal, kita sudah sama-sama ini. Ini kayak uber-uberan. Imam baru mau sujud, Allah awal sujud disian. Wa akbar, dia sudah sujud. Nah, ini bahaya ini. Ya, kartu merah. Jadi jangan menganggap hal itu hal yang biasa. Itu adalah pelanggaran berat. Takhallufat syadidah, pelanggaran yang berat di dalam sholat. Jadi hati-hati ya. Jadi hal-hal yang membatalkan sholat, monggo jenengan murojaai lagi sambil dibaca-baca kitabnya, sambil kita biar cepat hataman, ben cepet bancaane pisan, nggih Bah. Biar selesai. Ini sudah hampir 2 tahun lebih ini ya, 2 tahun kita baca kitab ini ya. Tapi alhamdulillah istiqomah ya. Jadi nanti murojaah sendiri-sendiri sambil dibaca sendiri-sendiri kitabnya, sambil kita membahas tentang bab yang baru, yaitu syarat imam ya, syaratnya imam berjamaah itu, khususnya ini syarat sholat jamaah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Faslun, fasal alladzi yalzamu fihi niyatul imamati arba'un. Sholat berjamaah yang imamnya itu wajib niat ada 4 sholat. Jadi imamnya itu wajib berniat menjadi imam. Jenengan ngimami sholat 5 waktu fardu itu tidak wajib jenengan ngomong imaman, tidak wajib. Ketika jenengan sholat barusan imam sholat asar,
usolli fardhu asri arba'a raka'atin lillahi ta'ala, cukup Allahu Akbar tanpa menyebut imaman. Ini bukan termasuk syarat. Sunnahnya imam mengucapkan kalimat imaman di sholat 5 waktu sunnah, tapi tidak wajib imaman. Loh, koyo sawangan ini gak enak. Loh iya, kita kan dari kecil diajarkan oleh guru-guru kita memang versi lengkap, versi wajib dan sunnah. Tapi kalau kita bahas di kitab-kitab, khususnya dalam mazhab Imam Syafi'i, imaman di dalam sholat 5 waktu itu tidak wajib, ya. Berbeda dengan makmum, nanti kita akan bahas. Sekarang kita bahas imamnya dulu, ya. Nah, yang wajib mengatakan kalimat imaman ialah ketika ini al-awwal al-jumu'ah, ketika menjadi imam sholat Jumat. Itu wajib mengatakan imaman. Siapa yang tahu niat sholat Jumat itu apa? Usolli, hati-hati, kadang ada yang keliru ini. Mas-mas, bapak-bapak ya. Usolli sunnatal Jum'ah. Hati-hati, saya pernah dengar, loh Ustaz, nggih sholat Jumat niku bukan sunnah. Loh bukan, Pak. Sholat Jumat itu wajib, penggantinya sholat duhur. Khutbah yang disampaikan oleh khotib, 2 khutbah ya, itu anggapannya sama dengan 2 rakaat. 2 rakaat duhur kita itu digantinya dengan khutbah Jumat. Makanya ketika kita berbicara sedangkan khotib sedang khutbah, hukumnya dosa dan batal, ya. Batal sholat Jumatnya, bukan batal, maksudnya tidak dapat pahala, 0, kosong. Cuman dapat pahala sholat 2 rakaat toh, ya, tidak sempurna. Makanya ketika khutbah mau disampaikan oleh khotib, ada namanya Bilal. Bilal mengatakan angsitu angsitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Angsitu, diamlah. Angsitu wasma'u, diamlah. Angsitu, diamlah. Wasma'u, dan dengarkanlah. Wa ati'u, dan taatilah. Rahimakumullah, panjenengan semua. Itu artinya. Bukan hanya Bilal yang mengatakan yang ketika sebelum khotib itu, bukan karena hanya omong-omong biasa, bukan. Bahasa saya ini bukan omong-omong itu. Jadi ada artinya, ya. Apabila apabila khotib sedang berkhutbah, faqat lagho, apabila ada yang berbicara, maka dia sholat Jumatnya lagho, sia-sia. Baru angsitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Jadi hati-hati ya. Ketika 2 khutbah itu sedang disampaikan oleh imam, disampaikan oleh khotib, jangan ada yang tidur, jangan ada yang berbicara. Sik awak dhewe sik nek nggone wudu. Berbicaranya di sana. Bagaimana? Sama. Hukumnya tidak boleh. Meskipun kita lagi jalan dari Embong menuju ke masjid, khutbah atau khotib sedang menyampaikan khutbahnya, maka sudah diam, tidak boleh berbicara. Bahkan jangan sampai kita menghadiri sholat Jumat itu ketika khotib sudah naik mimbar. Karena apa? Disebutkan di dalam hadis Bukhari Muslim, kalau khotib sudah naik ke atas mimbar dan kita belum duduk di masjid, maka para malaikat yang sedang ada di pintu masjid langsung sudah ninggalkan jenengan ke langit. Sudah nggak kena catatan pahala Jumat, ya. Bukhari Muslim. Nanti kita akan bahas masalah bab sholat Jumat. Makanya kalau bisa, insya Allah kerehatnya jenengan ini kan pastinya sebelum khutbah kan, sebelum Jumat kan, ya. Mungkin 10:30 sekolahan yuk gitu kan, 10:30 sudah buyar misalnya, ya. Kalau hari Jumat, bukan ada yang sekarang viral ini larangan sholat Jumat, ya. Hati-hati, ya. Ini para pengusaha-pengusaha yang ngawur-ngawur ini, ya, jangan sampai menyerempetkan bisnis ke agama, ya. Ada yang dikelompokkan, kelompok A, kelompok B. Jumat ini kelompok A yang sholat Jumat depan, kelompok B yang viral kemarin di Mulyorejo juga sama, ya, dilarang sholat Jumat lebih dari setengah jam, ada potongannya. Ada alhamdulillah panjenengan semua, ya, dibimbing oleh naungan Abah Anto, mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya, diberikan kelapangan rezeki, diberikan istiqomah dalam membimbing kita semuanya, ya.
Karena pastinya saudagar yang muslim itu lebih baik 1000 bahkan 1.000.000 kali lipat daripada saudagar yang kafir, ya, sebagai orang-orang yang non muslim, ya. Nah, itu tidak boleh melanggar aturan. Sholat Jumat kemarin yang viral juga setelah Mulyorejo itu, yang kemarin toko tekstil itu ya, di mana itu, depan TP itu. Jadi tidak boleh sholat Jumatnya di musola saja, bahkan diganti kelompok A kelompok B, itu tak boleh, jangan, ya, itu melanggar syariat. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya, setelah kita mengetahui sholat berjamaah yang pertama, ya wajibnya imam itu imaman, mengucapkan kalimat imaman. Talafut, niat sebelum sholat itu sunnah, ya, sunnah dengan lisan, tapi wajibnya itu di hati, ya. Lalu yang kedua, wajibnya seseorang mengatakan kalimat imaman pada sholat yang wajib, yaitu wal mu'adah, ketika menjadi imam dalam sholat iadah, dalam sholat mengulangi sholat. Contoh, insya Allah mungkin jenengan ada yang lupa, tapi saya insya Allah masih ingat. Mas Wafi itu tanya sebelum Ramadan, bagaimana hukum sholat jamaah saya? Saya sedang ada amanah membawa, saya sebagai kurir membawa amanah dari kantor, ya. Kemudian gimana sholat saya? Saya kasih opsi yang pertama, opsi, mungkin yang nanya juga lupa jawaban saya, monggo dilihat YouTube aja. Di opsi yang ketiga saya menjawab kepada panjenengan, ajak teman jenengan sholat jamaah. Nah, seandainya jenengan lebih mengutamakan teman yang sholat berjamaah, teman yang jadi imam, dan sedangkan temannya Mas Wafi ini sudah sholat fardu, maka kan sholatnya boleh mengulangi, barengi, biar dapat pahala 27, ya kan? Nah, si imam tadi, maka karena dia sholatnya iadah, sholat duhur ping 2, maka dia wajib mengatakan imaman. Beda kalau Mas Wafinya yang jadi imam, dia yang jadi makmum. Mas Wafi mau jangan ngomong imaman, gak wajib. Tapi yang iadah, yang mengulangi sholat, itu hukumnya wajib mengatakan imaman. Understand, nggih? Baik. Kemudian wal mandzuroh jamaatan, ya. Dan yang ketiga, ketika menjadi imam sholat nazar berjamaah, ono maneh, ya. Tapi kadang Islam ini subhanallah, ya, Islam ini indah Bapak Ibu, ya. Ada hal-hal yang mungkin kita nggak tahu selama ini, tapi dengan membaca kitab, dengan mengaji Al-Quran dan terjemahannya, kita jadi paham kisah-kisah yang ada, yang disebutkan oleh Allah, ya, kepada para nabi, kisah-kisah menarik, ya, wabil khusus di Al-Quran, ya. Ini sekarang di kitab fikih ini mengatakan ketika menjadi imam sholat nazar berjamaah. Ada yang pernah dengar sholat nazar? Nazar itu apa sih? Berjanji. Apabila aku diterima di perusahaan batu beling, maka aku akan menyembelih 1 ekor kambing. Nazar. Apabila aku bisa misalnya lulus dari sekolah dengan predikat yang bagus, dengan predikat sekian, maka nazarku memotong 1 ekor sapi. Nazar berarti hukumnya nazar itu apa? Wajib dilakukan. Aku niat, bukan aku beda, ya, bedakan antara niat, nazar sama azam. Di Islam itu ada 3, niat, nazar, azam. Ono sing jenenge Mas Azam di sini? Gak ada, ya. Nah, yang azam insya Allah sudah tahu artinya. Niat. Yang pertama niat. Niat itu apa? Niat itu berbarengan dengan pekerjaannya atau perbuatannya. Niat. Yo mau jenengan sholat, usolli fardhu asri. Niatnya langsung seketika akbar. Bukan usolli fardhu asri, isik ngelak ngombe minum, lanjut lagi Allahu Akbar, itu sudah nggak sah niatnya. Jadi niat itu adalah perbuatan, ya, yang diucapkan itu berbarengan dengan perbuatannya. Niat. Yang kedua, nazar. Nazar itu adalah janji. Janjinya itu bukan main-main. Janjinya kepada Allah. Maka apabila dia sudah berjanji karena Allah, maka dia wajib menepati. Ya. Seandainya aku bla bla bla, wes jenengan sudah tahu lah nazar itu, ya.
besok puasa sunnah hari Senin, aku tak niati, aku dorong lengkapi puasa Syawal, kurang sak dinone. Aku janji, aku nadar hari Senin aku mau puasa Senin. Berarti puasa hari Senin kita itu kehitung puasa wajib. Wajibnya itu bukan karena zatnya, bukan karena nadarnya, karena niatnya kita tadi itu, karena keinginan nadarnya kita. Boleh Ustadz, boleh. Begitu juga dengan sholat sunnah. Aku nadar habis sholat maghrib mau sholat sunnah ba'diyah. Sholat sunnah ba'diyah itu hukumnya sunnah, tapi karena nadar hukumnya menjadi wajib. Aku nadar nanti malam tahajud karena aku pengen sekali tahun ini berangkat haji. Nazar. Nah kalau misalnya dia bangun, maka apabila dia sudah bangun, maka dia menepati janjinya, menepati nazarnya kepada Allah. Tapi nek kebablasan, ketiduran sampai azan subuh, dia tidak melaksanakan tahajudnya, maka resikonya dia puasa 3 hari. Itu puasa kafaroh namanya. Yang nadar tidak ditepati, maka dia wajib puasa 3 hari. Berarti apa artinya? Di sini tidak sembarangan orang nadar itu, harus betul-betul ditepati. Kalau enggak konsekuensinya yaitu seperti orang sumpah, wallahi, atau biasanya yang di pasar, billahi nih, billahi, tallahi, wallahi. Angki yang mau ngocak Madura apa? Billahi, sobung bisa, padahal ada misalnya. Tapi ya, padahal ini ada barangnya, tapi sudah billahi, sobung, nggak ada, habis. Nah ini bahaya. Maka konsekuensinya adalah dia puasa kafaroh. Kafarohnya itu puasanya wajib 3 hari berturut-turut. Ya. Jadi begitu. Nah, apa sih Ustadz kelebihan nazar? Nazar, kelebihannya nazar itu adalah apa? Lebih cepat dimustajabahkan keinginan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Aku nazar apabila punya emas 85 gram tak metukno zakati. Gak iso. Orang punya emas 85 hukumnya wajib mengeluarkan zakat kok. Nah ini kok dia nazar kepada hal yang mustahil. Ini tidak boleh. Hati-hati, jangan mencampur adukkan syariat dengan keinginan hawa nafsu kita. Ya, jadi nazar itu hukumnya boleh dilakukan, tapi ingat wajib kita kerjakan. Boleh dilakukan oleh siapapun, tapi wajib dikerjakan. Lalu kemudian niat sudah, nazar sudah. Yang ketiga, azam. Azam artinya keinginan kuat. Kalau aku jadi orang kaya, aku akan bangun musola di kampungku. Azam, bukan niat loh ini azam namanya, keinginan yang kuat. Bahkan kalau dia ngomong, kalau aku kaya, aku nazar, kalau aku kaya misalnya, aku punya uang, saiki kan duit triliunan kan kok cilik ya Pak ya kan? Korupsi ini, korupsi itu kan koyane cilik. Jadi kalau minta sama Allah jangan sedikit-sedikit, mintanya jangan nanggung-nanggung kepada Allah ya. Ya Allah aku minta uang 1 triliun, 1 miliar gak ono regane saiki. Ya kan? Karena kan kita sudah tahu 200 triliun, 300 triliun, 1 kuadriliun, ya enggak? Jadi gue mintanya yang banyak sama Allah, jangan sedikit-sedikit. Nah, seandainya ya Allah, kalau seandainya aku punya uang 1 triliun gak mungkin lah, mustahil. Aku punya uang 10 miliar. Aku nazar dan azam untuk membangun musola di desaku, di kampungku, di mana wis pokoknya. Subhanallah jenengan dapat uang 10 miliar, ya kan? Tuh, apa biasanya cepet di mujarab ojo lali, jangan sampai sahabat siapa yang sudah lupa, sudah minta doanya Rasulullah jadi orang kaya, tiba-tiba dia kaya raya luar biasa, lupa. Siapa dia? Bukan Korun, bukan. Ada yang ingat? Sampai sama Rasulullah disuruh Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar nagih zakatnya. Bayangkan, aslinya dia orang miskin, melarat di kota Mekah, akhirnya diminta terus bolak-balik sama Rasulullah doa bisa jadi orang kaya, tiba dia jadi orang kaya raya luar biasa, punya kambing 3 gunung, istilahnya full. Siapa itu sahabat? Ada yang ingat? Sa'labah, ya, Sa'labah, betul.
Jadi ketika itu sudah dia minta doa kepada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah doakan aku jadi orang kaya. Kata Rasulullah, engkau tidak mampu ya Sa'labah, engkau nggak bisa. Enggak ya Rasulullah, aku bisa, aku yakin, aku akan keluarkan sedekah tiap hari, aku akan keluarkan zakat tiap aku memiliki hidup. Rasulullah tidak mau ngedoakan karena sayangnya Kanjeng Nabi, bukan karena Rasulullah pelit, bukan. Ketika ketemu lagi minta lagi, ya Rasulullah, dongakno aku ya Rasulullah jadi wong kaya. Jangan, tidak mampu awakmu, gak bisa. Ketemu lagi, akhirnya sudah. Karena Rasulullah dipaksa, ketika ketemu selalu minta. Namanya Rasulullah, Nabi kita Muhammad SAW. Apabila berdoa tidak mungkin tidak dikabulkan, doa, ya Rob, jadikanlah Sa'labah orang yang kaya. Seketika itu juga beberapa hari kemudian dia menjadi orang yang sangat kaya raya di kota Mekah. Bahkan hitungan uangnya, waduh, kalau zaman sekarang ini sudah miliaran, triliunan. Ya jenenge wong miskin, wong melarat, moro-moro jadi wong kaya kan belum. Sholat berjamaahnya pertama tidak hadir ke masjid. Rasulullah kaget, aina Sa'labah? Di mana Sa'labah? Kok nggak ada? Ketika dia miskin, ketika dia nggak punya apa-apa, dia selalu di masjid. Ya Rasulullah, dia sesungguhnya sedang sibuk menghitung ternaknya, kambing, unta, sapi, dan semua hartanya, emas bahkan. Kemudian di hari kedua, Rasulullah nanya, mana? Aina Sa'labah? Syuf, bayangkan cintanya Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya, ngerti dititeni satu persatu sehingga. Ditanya lagi yang ketiga, di bulan Ramadan, ditagih zakat, mulai. Wih, gak tuman nang masjid, gak tuman sholat 5 waktu. Kemudian sampai Rasulullah mengutus sahabatnya untuk menagih zakat. Nah, itu sudah nggak masuk akal. Ketika para sahabat menagih zakatnya, Inna Rasulullah sallam yusallim alaika, Kanjeng Nabi kirim salam kepadamu ya Sa'labah. Engkau dicari, kemana engkau? Aku sibuk. Ini mikir-mikir. Enggak lihat ini semua harta bendaku. Sampai kayak gitu, Pak. Ya, wis lali. Ya Sa'labah, sesungguhnya Rasulullah menyampaikan salam dan Rasulullah meminta kepadamu zakat untuk dikeluarkan dan dibagikan kepada orang-orang yang tidak mampu di kota ini. Tapi apa kata Sa'labah? Tidak, aku tidak bisa mengeluarkan zakatku ini. Aku ingin menikmati kekayaanku ini. Duh, sudah seperti itu sudah. Namanya Allah, ya. Kalau sudah melihat hambanya yang sombong, yang pelit, yang kikir, yang sudah melampaui batasannya Allah, seperti Fir'aun, sampai dia mengutarakan atau mengucapkan kalimat apa? Ana rabbukumul a'la, aku Tuhan semesta alam. Fir'aun itu, Pak, menguasai Mesir itu luar biasa, Pak. Semua perdagangan, semua itu melebihi perang Amerika Cina saat ini, Pak. Dulu perang antara Jazirah Arab sing megang kendali satu, Fir'aun. Jadi semua harga-harga itu yang megang kendali Fir'aun. Orang-orang yang, aduh, pokoknya apa yang kita rasakan saat ini, ya dulu itu sudah pernah terjadi, Pak. Tapi saking sudah sombongnya Fir'aun, sombongnya seseorang menguasai bumi ini, sampai-sampai Fir'aun mengatakan, wa qala ana rabbukumul a'la fa akhadhahu Allahu nakalal akhirata wal ula. Langsung sama Allah dia ambil semuanya. Nah, pertanyaannya, siapa yang di sini masih mau jadi orang kaya? Yo kabeh, ayo jujur. Yo kabeh aja nih. Lho sing nyekel mik yo gelem dadi wong kaya, yo. Nah, cuman yo ojo lali syariat, ojo lali salat 5 waktu, ojo lali salat di masjid, jangan lupa zakat, jangan lupa sedekah. Mudah-mudahan kita semua jadi orang kaya di dunia dan juga bisa menjadi orang kaya di akhirat. Itu karena yang paling utama itu kaya di akhirat, Pak, Bu, ya. Kaya akhirat luar biasa, Pak, Bu. Jangan sampai fana'udzubillah orang itu sudah miskin di dunia, miskin di akhirat. Itu yang nggak enak. Nelongso. Ya, jadi masih nelongso. Ya anjen. Saestu, bener. Yang nun sewu nggih. Di dunianya sudah tidak punya apa-apa, sudah nggak punya apapun lah, istilahnya miskin. Bahkan kalau dalam bahasa agama di bawahnya miskin itu namanya fakir. Kalau dalam bahasa pemerintah namanya miskin ekstrim. Istilahnya kan ngono, pemerintah saya jenenge miskin ekstrim. Padahal di agama sudah paling enak, fakir, miskin. Jadi di bawahnya miskin itu ada fakir. Wis ngisori fakir wis gak ono, wis mentok fakir wis paling longso, wis paling sakno, ya. Sudah nggak punya apa-apa,
nun sewu Pak, tapi gak sholat. Nah iki alasannya sarungi kotor, alasannya sarungi bolong-bolong, alasannya ya sono wae, ya nun sewu. Ini kalau kita ngomong bahasa agama, berarti dia nanti kuncinya kan di sholat Pak. Sukses-suksesnya kita di dunia, kalau kita tidak sholat, maka kita tidak mungkin sukses nanti di akhirat. Kita boleh miskin di dunia, tapi jangan sampai kita miskin di akhirat. Sholatnya seseorang itu tidak dilakukan di dunia, maka pastinya jaminan ya, sudah dijamin pasti dia akan miskin di akhirat. Fana'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita terhindar dari hal itu, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah, anak turunan kita semuanya menjadi orang-orang ahli sholat berjamaah. Kemudian ma'asyiral hadirin, yang keempat adalah menjadi imam sholat jamak takdim. Hukumnya wajib karena hujan di situ ya. Wal mutaqaddimatu fil mator. Jangan tahu jamak takdim, jamak takhir. Nah, nanti ada pembahasan di kitab ini ya. Jadi orang yang mau ngimami sholat jamak takdim karena hujan, maksudnya apa karena hujan? Jadi orang laki-laki itu Pak, ya, dia itu hukumnya sebenarnya ada yang mengatakan fardu, ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan sunnah sholat di masjid. Sholat di masjid itu fardu kifayah. Ya. Kalau fardu ain wajib kudu sholat 5 waktu. Nah kalau sholat di masjid fardu kifayah. Berarti artinya apa? Kita ini harus sholatnya di masjid. Yang laki-laki yang merasa jantan monggo sholatnya di masjid, jangan di rumah. Ya. Nah jadi ada alasan orang-orang tidak bisa sholat di masjid, di antaranya ialah sakit. Yang pertama, orang laki-laki tidak bisa sholat di masjid itu karena sakit. Yang kedua, orang laki-laki tidak bisa sholat di masjid itu biasanya karena hujan. Biasanya karena kalau sudah hujannya deras sekali, biasanya pemain inti. Imam satu, belakang satu, wis kalau samping-samping wis. Udan alasannya. Nah, di dalam agama sudah diatur, luar biasanya agama Islam ini. Apabila orang hujan, misalnya pas maghrib udan deras kan duwe payung, kalau kena hujan 1 tetes kira-kira langsung sakit parah, ya sudah jangan. Kecuali wis kebal, udan-udanan monggo, tetap ke masjid. Atau masih punya payung, masih ada ikhtiar pakai payung, silahkan, tidak apa-apa ya. Jadi orang kalau memang sudah betul-betul uzur tidak bisa sholat ke masjid, orang laki-laki, maka dia diperbolehkan untuk sholat di rumah. Dan dia juga diperbolehkan apabila posisinya dia itu tidak bisa sholat asarnya juga, jadi sholat duhur gak bisa hujan deras, sholat asarnya juga hujan deras, maka jamak takdim boleh. Dan dia ketika jadi imam wajibnya mengucapkan kalimat imaman. Oke, lanjut. Faslun syurutul qudwati ahada asyara. Fasal syarat makmum mengikuti imam ada 11 perkara. Diingat-ingat Pak, Bu, Mas, Mbak ya. Syaratnya imami ada berapa tadi? Syaratnya ngimami 11. Sekawan. Nah niki sing ngobrol to iki repot nih. Nggih, syarat ngimami ada berapa? Ada 4 ya, yang dia mewajibkan seorang imam wajib ngomong imaman ada 4. Sekarang niki syarat makmum. Nah, sekarang syarat makmum dibahas. Syarat makmum mengikuti imam ada 11 ya. Yaitu yang pertama, alla ya'lama butlana salati imamihi bihadathi au ghairihi. Tidak mengetahui batalnya sholat imam karena hadas dan lain sebagainya. Jadi jenengan sebagai makmum harus mengerti fisiknya imam. Nun sewu, imam mau ngimami, jenengan lihat sarungnya ada darah. Maka jenengan sebagai makmum wajib menegur imam, mam jenengan ono getine. Nun sewu, jangan jadi imam. Gak usah sungkan, jangan pernah sungkan, karena kewajiban makmum ialah mengamati imamnya terlebih dahulu. Ya. Jadi ketika seseorang imam sudah maju di depan dan jenengan tahu ada sesuatu hal yang mungkin menjadikan sholat berjamaah sak masjid iki gak sah, jenengan wajib negur. Dan ingat, negur ya ojo atik mikrofon. Mam, awakmu napa? Wis nyeluk imam, ya kan?
mari ngono sak masjid ngerti kabeh, jangan. Dibisiki nggih. Nun sewu jenengan dengan akhlak, dengan adab ya. Nun sewu jenengan ada apa itu? Dibisiki koyo ono rahasia ngono, Pak. Jadi itu kan aib, ya kan? Maka aib itu sebaiknya kita tutupi pelan-pelan. Nah, kedua, seandainya imam sudah bersih, rapi, suci, tanpa ada apapun, ngimami normal, ketika sholat, ruku, sujud pertama, Allahu Akbar, keluar rembesan suara halus. Dan jenengan merasa yakin, yakin bukan karena suara kerungu, hidung ini juga merasakan bau, dan jenengan yakin jenengan non sewu keluar imam ini batal karena punya wibawa, mosok tak batal no sholatku. Ya itu loh fungsinya makmum di belakang imam. Kalau belakang imam atau samping-sampingnya ngerti imamnya kentut, langsung jenengan dolit gantian imam suruh belakang, jenengan yang belakang maju. Loh, indah kan Islam ini sebenarnya. Kalau imam batal dan tidak ada yang menggantikan, maka sak masjid wajib mengulangi sholatnya. Ya. Jadi itu syarat yang pertama, makmum mengikuti imam harus mengetahui batalnya sholat imam karena hadas. Ya, makanya nun sewu para imam yang sudah sepuh-sepuh, paling tidak ayo kita bina regenerasi kita ya. Yang biasanya nun sewu biasanya itu ada yang imam beseren atau gak kuat nahan kentut ya, ayo diganti saja pelan-pelan. Siapa yang muda-muda yang dari pondok misalnya atau yang sudah memiliki ilmu, monggo dimajukan, jangan dipaksakan ya. Bagi imam yang siapapun, saya tidak mengatakan masjid ini ya, saya tidak tahu kondisi masjid sini ya, saya ngomong secara umumnya saja, yang apabila seseorang panjenengan ya masing-masing tahu ada masjid di kampung jenengan. Saya kan tidak tahu masjid kampung jenengan ya, apa kisahnya, kan banyak al-kisahnya ya. Jadi kalau memang ada seperti itu dan ilmu sudah jenengan ketahui, anak jenengan baru lulus mondok, ajari. Bukan jangan jenengan ngajari anak jenengan baru lulus pondok itu untuk langsung jadi imam, jangan. Ajari untuk sholat jamaah istiqomah dulu di masjid. Baru nanti si sepuh ini biasanya tahu iki arek pondok. Nah, enak. Sudah ikhlas menggantikan kondisinya yang uzur tersebut ya. Insyaallah difahami. Yang kedua, syarat makmum mengikuti imam itu yang kedua adalah wa alla ya'taqida wujuba qada'iha alaih ya. Tidak meyakini bahwa imam itu wajib mengqadha salatnya. Apabila jenengan yakin imamnya melafadzkan kalimat qadhaan, sholli fardhu asri arba'a raka'atin qadhaan. Qadhaan itu apa sih? Qadhaan itu adalah mengganti sholat yang kita tidak lakukan di luar waktu. Contoh, anak kita, awak dewe wis gede-gede nih. Sholat subuh nih keturun, nggih. Apakah kita masih diwajibkan sholat subuh? Yo masih. Masih yo jam itu masih. Ojo kesusu telat fingerprint, takut karena fingerprint tapi kita tidak takut sama aturannya Allah. Jangan. Tetap wajib kita sholat subuh ya. Bagaimana niatnya? Usolli fardhu subhi rakaataini qadhaan lillahi ta'ala. Jadi wajib kita sholat subuhnya diqadha. Nah, atau ini sering terjadi. Orang-orang yang sholat di kereta, aduh aku gak iso sholat di kereta, celananya kebetulan najis, ya wis ku tak godok, itu harus kodok loh, jangan mentang-mentang musafir terus tidak sholat, kan tidak mungkin, ya kan? Wajib kalau misalnya dia tidak bisa menjamak takdim dan takhir, maka dia wajib mengkodok sholatnya kalau sudah sampai di kota asalnya, ya. Nah, apabila mengetahui imam mengatakan kalimat qadhaan, maka sholat jenengan semua tidak sah. Hati, ya. Jadi kita harus yakin bahwasannya imam itu harus sholatnya adaan. Watsalitsu, yang ketiga, wa alla yakuna ma'muman, ya. Seorang imam itu tidak menjadi makmum. Nah, iki ruweti.
seorang imam tidak menjadi makmum. Maksudnya apa itu? Ya imam ya jadi imam, makmum ya jadi makmum. Berarti bagaimana? Berarti artinya ya, seorang imam itu jangan sampai keceplosan niatnya makmuman. Dia udah jadi imam, mic sudah di depan atau sudah dipakai, usolli kerungu jenengan, kedengeran makmum usolli fardhu asri arba rakaatin makmuman. Allahu akbar. Loh, imam kok ngomong makmuman? Padahal kan tadi apa itu? Tidak wajib kan ngomong imaman, ya kan? Tapi iki krungu jenengan dan sak masjid kedengeran. Loh, imam iki ngomong makmuman. Berarti bagaimana hukum sholatnya imam ini tadi? Tidak sah. Jenengan dolit, mam, keliru mau jenengan makmum. Astagfirullah, nggih lali aku. Harus dibatalkan. Ya, kalau memang jelas sekarang kedengeran suaranya makmuman, jadi imamnya menjadi makmum. Usolli fardhu asri barakatin makmuman lillahi ta'ala Allah makmuman, maka wajibnya kita tidak mengikuti imam. Seandainya imam didolit gak gelem batalno, yo jenengan niat mufarokoh. Apa itu niat mufarokoh? Niat sholat sendiri-sendiri. Ya. Nah, ini repot nih kalau imamnya egois, itu yang saya repot ya. Imam itu harusnya mengerti ilmu fikih yang lebih luas daripada makmumnya ya. Maka apabila makmum itu sudah menegur, maka kita harus mendengarkan. Kemudian wala ummiyan, dan imam itu tidak boleh ummi. Apakah harus qiraati? Yoga tutu ummi qiraati kudu Pak. Ummi itu lain. Di sini ummi itu artinya orang yang tidak bisa baca Al-Qur'an dengan fasih. Aku ikro biyen, gak ummi, gak qiraati. Yo sami Pak, aku yo ikro biyen awali ya. Jadi maksudnya bukan ummi, nabiyil ummi, ya kan? Nabi itu adalah orang yang ummi. Beliau orang yang nggak bisa baca, nggak bisa nulis, Nabi Rasulullah SAW. Tapi beliau adalah hamba yang langsung diajari oleh Allah. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Tuhanku memberikan pelajaran kepadaku dan sebaik-baiknya pelajaran adalah dari Tuhanku, yaitu Gusti Allah. Ya, jadi ilham Al-Quran yang ada saat ini ditulisnya bukan Nabi yang nulis, para sahabat. Diantaranya siapa? Ada Zaid bin Abi Harithah. Ada siapa lagi? Dulu nulis bukan ditulis di dalam kitab Al-Quran, melainkan di mana? Di pelepah kurma, di kayu, di batu, dan lain sebagainya. Jadi orang yang sholat wajib tidak imamnya tidak boleh ummi ya. Jadi imamnya tidak boleh ummi. Ketika jenengan menjadi makmum mendengar imamnya salah baca Fatihah, jenengan langsung niat mufarokoh aja. Ya, ini pernah ditanyakan ya, di antara jenengan ada yang nanya, saya lupa kapan itu. Tapi jenengan misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Wah, wis kacau. Bocoran Fatihah ini gak tepak belas. Maka bagaimana hukum makmumnya? Maka dia wajib tidak mengikuti imam alias niatnya mufarokoh. Mufarokoh artinya niat sholatnya pisah dengan imam ya. Dan ketika sudah pisah dengan imam, jenengan jangan menormalisasikan imam ini jadi imam terus. Monggo ditegur pelan-pelan. Pak Imam, nun sewu, bacaanin jenengan keliru, bacaanin jenengan Fatihahnya itu kurang sah. Jadi mohon gini. Loh, jari ini sopo lah iku. Biasanya itu ada seperti itu. Awak dewe biyen ngini. Mondok ke sini. Loh bener, ini saya dapat bahkan nun sewu Pak. Saya ada acara hari Ahad lalu di Sidoarjo, ada yang jumpa dengan saya jamaah. Beliau cerita ada imam masjidnya di daerah Pasar Kembang, ada masjid di situ Pasar Kembang, tidak mau digantikan karena bacaannya padahal sudah kacau, tidak mau digantikan. Akhirnya silaturahmi ke kami. Minggu depan insya Allah ada jadwal silaturahmi, mau ngobrol-ngobrol lah, ngopi lah sedikit-sedikit. Jadi alhamdulillahnya beliau mau kita ngobrol bareng. Jadi jangan pernah panjenengan takut dengan hak. Kulil haqqa walau kana murron. Katakan yang benar meskipun itu pahit ya. Jadi tapi ingat, negurnya dengan adab,
negurnya dengan sopan santun, negurnya dengan hati-hati, negurnya jangan sampai menyalahi aturan, sampai salah paham, sampai sakit hati, sampai tukaran, sampai musuh-musuhan. Ojo. Ya, santai mawon. Islam ini santai kok, mudah. Jenengan gak gelem dinasihati sekali, 2 kali, 3 kali, ya wis didongakno. Wis dongakno, mudah-mudahan dapat hidayah ya. Ya ditanggung dhewe dosane. Ya, maka insya Allah kita berhenti di syarat makmum mengikuti imam. Ada 11 perkara ini di nomor berapa tadi? Di nomor 4 ya. Seseorang imam tidak boleh ummi ketika membaca Al-Quran dalam sholatnya. Insya Allah lanjutannya bulan depan dalam keadaan sehat walafiat. Kita akan lanjut di syarat imam dan makmum ini yang nomor 5 ya. Makmum tidak boleh melebihi tempat berdirinya imam, insyaallah taala. Wallahu a'lamu bishawab. Silahkan, monggo ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup dengan doa. Sampun cukup ya, insyaallah pertanyaannya, insyaallah penjelasan hari ini jelas. Mari kita berdoa kepada Allah, kita angkat kedua tangan kita meminta kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita benar-benar fitrah, kita kembali dalam keadaan suci di bulan Syawal ini, dan mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah tahun depan dengan bulan Ramadan yang lebih baik lagi insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdal hamidin, hamdal syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina saqiyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin. Allahumma ja'alna minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Allahumma ja'alna min ahlil khair, Allahumma ja'alna min ahli ta'ah, Allahumma ja'alna min ahli istiqamah, Allahumma ja'alna min ahli salatil jamaah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma farij al ikhwana muslimina fi Falastin wa fil Yaman wa fi Sudan wa fi jami' buldanil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bihaqqi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirril Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Kami tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.